Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan pertama maupun bacaan Injil mengajak kita semua untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Dan kebijaksanaan itu bukanlah sebuah hal yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba menjadi milik seseorang. Penulis kitab kebijaksanaan menegaskan bahwa kebijaksanaan itu ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Dan berbicara tentang bijaksana atau tidak bijaksana, saya teringat dahulu saya pernah punya seorang teman yang latah. Tidak hanya latah dalam bicara, tetapi juga latah gerak. Kalau seseorang yang ada di dekatnya tiba-tiba mengagetkan dia dan menyuruh dia untuk berbuat sesuatu, tanpa dia sadari dia akan melakukan itu. Tidak hanya berucap, tetapi juga berkata-kata, bertindak. Misalnya, tampar temanmu, dia langsung tiba-tiba plok teman yang ada di sampingnya. Bilang tolong, dia mengatakan tolong, dan seterusnya. Dan biasanya teman-teman yang seperti ini jadi bahan digarapi oleh teman-teman yang lain. Saya mencoba untuk tidak garapi, walaupun sekali dua kali kalau ada di dekatnya ya garapi. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman, punya relasi orang yang gagap seperti ini, latah. Bedanya dengan orang yang biasa apa? Soal kesadaran dan soal apa yang dilakukan dalam kemerdekaan dan intensi. Hari ini kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau saya tanya dari sekian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir, kita sering kali mendengar kata bijaksana. Janjane wicaksono itu apa toh? Mungkin saya yakin banyak yang bingung jawab. Bijaksana itu apa sih sebetulnya? Bahkan seringkali kita mengucapkan mohon kepada Tuhan, Tuhan berilah kami rahmat kebijaksanaan-Mu. Ning sing kepiye? Bijaksana bukan hanya kata-kata yang ada di awang-awung, tapi sungguh-sungguh mendarah daging dalam hidup kita, dalam setiap tutur kata, juga apa yang kita lakukan, supaya kita tidak melakukan segala sesuatu seperti orang latah tadi, karena kaget tiba-tiba berkata-kata, bergerak, berpikir, dan seterusnya, bukan atas kemerdekaan batin. Maka dalam kebijaksanaan itu saya yakin orang telah menemukan kemerdekaan dirinya. Dan yang kedua, dalam kemerdekaan dirinya dia menemukan kesadarannya akan segala sesuatu. Dan yang ketiga, dalam kesadaran segala sesuatu dia berbuat sesuatu dengan nilai-nilai yang mau ia perjuangkan. Termasuk pula ketika dia sadar melakukan segala sesuatu. Kalau kita baca bacaan Injil hari ini tentang gadis bodoh dan gadis yang bijaksana, kenapa bodoh dilawankan dengan bijaksana bukan pintar? Pintar belum tentu bijaksana, tetapi saya yakin orang yang bijaksana itu pasti dia pintar untuk mengambil langkah yang tepat, yaitu soal antisipasi. Orang tahu apa yang harus dia lakukan karena dia sadar apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang ada di sini, itu semua pakai masker. Semoga tahu dan sadar kenapa pakai masker. Ada yang warnanya biru, hijau, warnanya batik, ya toh? Semoga tidak batik karena
tapi sadar mengapa kok saat ini kita seperti ini. Kenapa duduknya jauh-jauhan, mau ikut ke gereja saja ditembak sih, cuci tangan sih, ya kan? Daftar sih, bener ya Bapak Ibu, daftar ya. Apakah segala sesuatu itu kita sadar? Semoga apa yang kita lakukan itu juga dalam kesadaran kita, supaya kita semua bisa mengambil langkah yang bijak. Bapak Ibu, paroki kita itu termasuk paroki yang paling belakang membuka gereja ini untuk perayaan Ekaristi bersama umat. Bukan kami, saya Romo Sunar Dewan Harian tidak ingin, tidak. Paroki Kerabat termasuk 15 paroki dari 107 paroki yang paling terakhir membuka sejak Bapak Uskup membolehkan. Karena apa ya? Sadar. Kami mencoba sadar dan juga menjaga supaya umat kita itu tetap sungguh-sungguh, tetap sehat, terbebas dari virus corona ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal hari-hari ini, dan juga di bulan November yang kadangkala menjadi bulan arwah di banyak tempat. Sungguh dengan kesadaran kita bawa saudara-saudara kita dalam doa-doa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas wajib mendoakan, tidak. Tapi dengan penuh kesadaran kita bawa. Karena salah satu wujud menjadi pribadi yang bijaksana adalah merdeka, sadar, dan mampu berbuat sesuatu dengan nilai-nilai yang mau dia perjuangkan.